Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini udah hari Senin untuk minggu yang baru. Kita mau ngobrolin tentang salah satu jaringan yang makin populer di tengah semua drama yang ada saat ini dengan FTX, dengan pasar kripto yang hancur, Bitcoin masih di 16 ribuan, belum balik untuk mantul kembali, makro juga semuanya sedang gak sehat. Di tengah semua itu ada satu hal yang kadang suka dilupakan oleh orang. Adopsi blockchain yang sebenarnya sedang dipakai banyak sekali, sedang menerima banyak tren aplikasi-aplikasi bagus, banyak developer masuk, banyak orang-orang yang investor cerdas kayak smart money, banyak whale, bandar juga pada ikut terlibat. Dan proyek apakah itu kita akan bahas lebih dalam hari ini. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita ngelihat dari metriknya dulu. Dari sisi fundamental kita melihat alamat yang aktif. Yang mana ini bukan orang cuman bikin alamat terus didiemin doang, tapi aktif dia, entah bertransaksi, entah swap token, entah beli apapun itu. Dan dia secara hariannya terus bertambah. Kalau kita melihat ini angkanya memang berubah-ubah setiap harinya, cukup volatil naik turun. Cuman kalau kalian lihat garis putihnya tuh kumulatif untuk tambahannya, atau kira-kira bisa dibilang dari rata-rata 7 hariannya itu sekitar berapa, nambah terus. Transaksi juga meskipun akhir-akhir ini pun rada menurun sedikit dengan banyaknya sentimen negatif dari hal-hal yang udah kita bahas di beberapa video terakhir. Tapi secara umum kita bisa melihat itu cukup bertambah transaksi, alamat aktif harian, TVL-nya juga. Dan kalau dilihat dari stablecoin-nya yang ada di dalam jaringan ini juga makin bertambah, market cap, pertumbuhannya dalam bentuk USD, maksudnya dalam denominasi dolar Amerika Serikat juga. Dan kalau deployment itu seperti kontrak, smart kontrak apapun yang baru, aplikasi, pengembangan proyek, itu semua yang bertambah dari para developer juga mulai bertambah setiap harinya. Nah kalau kita ngelihat ya, ini sebenarnya adalah jaringan layer 2 roll up di Ethereum yang namanya adalah Arbitrum. Kalau kalian sudah dengar token OP gitu kan, udah kemarin sempat hype, banyak orang juga pada pakai, pada trading. Cuman kita nggak sering melupakan bahwa Arbitrum itu masih belum punya token, tapi dia adopsinya cukup bagus. Artinya apa? Dia adopsinya bagus karena orang memang pengen pakai, bukan karena dikasih iming-iming token. Dan sementara kita fokus dengan FTX selama beberapa hari terakhir, atau mungkin semingguan terakhir ini si Tom Donlevy dari salah satu researchernya Messari itu membagikan metrik yang sama yang tadi saya tunjukkan, yaitu Arbitrum dan Optimism juga terus menambah alamat dan transaksi baru setiap harinya. Dan itu terus naik dan naik terus. Sementara kekacauan ini terjadi, Ethereum makin bullish. Karena jaringan yang sekarang bikin Ethereum bisa murah, sebuah solusi skalabilitas yang bikin lebih cepat dan lebih murah, itu sekarang makin diadopsi. Dan seperti yang kalian udah lihat di beberapa video kemarin, ada juga kayak di Q&A sempat saya sebutin, aset Ether sendiri itu makin deflasi sifatnya. Jadi setelah dia de-merge kemarin, di hitungannya sekarang supply udah berkurang, bukannya bertambah. Sedangkan validator tetap dapat insentifnya dari staking, reward, segala macam. Jadi enak kan, kayak keamanan tuh terjamin. Validator selalu punya insentif ekonomi yang bagus. Cuma di saat bersamaan, supply-nya untuk para pemegang aset yang udah ada sekarang itu makin berkurang. Dan tekanan deflasi ini makin bagus ke depannya, semakin kita adopsi, semakin banyak aktivitas, semakin tekanan belinya nanti kembali waktu bull run, orang-orang pada mau beli Ether, aset yang terbatas itu akhirnya harus beli dari para pemegang yang sudah ada. Dan kalau pemegang yang sudah ada nggak mau jual murah, artinya harganya akan terus naik. Dan inilah hal yang bullish dari teknologinya Ethereum saat ini, terutama dengan scalability seperti Arbitrum. Kita lihat langsung di Dune Analytics, Dune Analytics ini ada salah satu dashboard oleh 6 Degree yang melihat overview Arbitrum secara umum. Total transaksinya ada hampir 65 juta. Total akunnya hampir ada 2 juta akun yang berbeda. Kontrak yang sudah di-deploy di Arbitrum statistiknya sekitar 127 ribuan. Kalau kita lihat hitungannya secara mingguan itu naik terus. Secara kumulatif itu makin naik bener-bener tajam. Adopsinya itu drastis. Transaksinya juga jumlahnya secara bulanan memang sih agak menurun daripada tahun lalu. Karena kemarin tahun lalu itu udah ada yang namanya event kan, Arbitrum Odyssey. Orang-orang dapat NFT, dapat reward segala macam. Nah sekarang cukup berkurang, tapi meskipun tidak ada iming-iming itu, tetap bertambah. Karena orang-orang spekulasi sekarang, Arbitrum belum ada token, siapa tahu ada airdrop. Kenapa kita nggak pakai Arbitrum? Nah itulah yang sudah sering kita bahas juga akhir-akhir ini. Sayang banget kalau kalian sampai ketinggalan karena adopsinya sedang terjadi di depan mata kita. Jangan sampai kelewatan. Pengguna baru tiap mingguan yang aktif. Bukan pengguna baru ding, pengguna aktif. Tiap mingguan di Arbitrum juga nambah. Setiap bulanannya juga memang berkurang. Kalau misalkan ngeliat dari tahunan yang kemarin, maksudnya bulanannya nambah. Tapi secara setahunan belakang kemarin memang cuma ada lonjakan, singkat aja sih.
Tiap mingguan yang pengguna barunya nambah, pengguna baru bulanan juga nambah. Pokoknya kalau kita ngeliat dari semua metrik yang paling penting gitu kan, proyek itu mau secanggih apapun, mau bener-bener dibilang inovatif, scalable, itu kebanyakan kata-kata yang gimmick bener-bener nggak bagus dan bukan merupakan fundamental kecuali pengguna aktif menggunakan itu. Sebuah proyek, sebuah bisnis, apapun lah yang ada di dunia ini, kalau nggak ada pengguna, kalau nggak ada orang yang beli, nggak ada orang yang pakai, akhirnya akan mati juga. Dan Arbitrum mengalahkan semua kompetitornya dari segi metrik ini. Kita bisa lihat lagi dari dashboard yang berbeda oleh Henry Stats. Ini metrik Arbitrum juga. Dia melihat total aktif akun yang diciptakan dan nilai yang diamankan dalam bentuk ETH gitu kan, sampai miliaran dolar ini. Kalau kita lihat per hari sampai transaksinya rata-rata itu hampir 120.000. Banyak banget ya, per mingguannya sampai hampir 1 juta loh. Ya hampir 900 ribuan sih sebenarnya, masih di 800 ribu. Dari chart-chartnya pun pengguna baru sama seperti metrik yang tadi kita udah sebutin, dan value-nya tuh banyak banget aset semua yang diamankan di jaringan Arbitrum. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari segi layer 2 Ethereum tuh kan nggak cuma Arbitrum dan Optimism, ada banyak yang lainnya. Tapi kalau kita ngelihat dari segi TVL, nilai yang terkunci di dalam kebanyakan dari ini merupakan DeFi di Arbitrum. Itu nilainya banyak banget, melambangkan hampir dari 55%. Ini lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah semua market share layer 2 yang ada di atas Ethereum. Arbitrum belum ada token. Hebat ya. Sedangkan Optimism, DYDX, Metis, Loopring, Immutable X itu semua udah pada ada tokennya. Zcash sudah konfirmasi akan ada tokennya, cuman memang untuk saat ini belum ada metode tentang terkait airdrop dan lain-lain. Cuman itu juga salah satu layer 2 yang bisa kita pakai nih kalau mau mencari atau nggarap airdrop. Karena memang lebih menjanjikan blockchain jaringan yang menjadi layer 2 di atas Ethereum daripada blockchain layer 1 lain yang entah apa adopsinya. Boba Network, semua ini sudah pada punya tokennya sendiri. Aztec belum sih. Cuman Arbitrum One yang paling memimpin dari segi TVL, sampai lebih dari setengah market share-nya semua layer 2 di atas Ethereum, itu belum punya token. Sayang kalau kita ketinggalan. Jangan sampai kalian nggak nyoba-nyoba nih pakai Arbitrum. Dari segi token terminal ya, ini ada salah satu dashboard yang menarik melihat bisnis mana yang sehat, protokol bisnis mana yang sehat. Sudah paling jelas gitu kan, dengan OpenSea dan Ethereum Name Service yang nggak ngasih insentif token apapun, tapi dapat fee sampai ratusan juta per hari, revenue 74 juta per hari. Ini dalam 3 bulan terakhir ya, dalam 6 bulan terakhir. Jadi dalam setengah tahun terakhir, protokol-protokol seperti ini tuh nggak ngasih orang iming-iming duit untuk pakai proyek mereka. Makanya dengan fee dan revenue yang masuk, earnings mereka positif. Pendapatan mereka positif sampai 74 juta dolar, 22 juta dolar. Dan kalau kita ngelihat yang ada di sini, di top 10-nya itu Arbitrum. Fee-nya dapat 6,5 juta, revenue-nya 1,8 juta, cuman insentifnya nggak sama sekali, nggak ngasih. Nol, dia nggak ngasih iming-iming kepada orang siapapun untuk pakai. Akhirnya positif earnings-nya, pendapatannya hampir 2 juta dolar. Dan kalau misalkan kita lihat ada banyak dari sini, Mycelium, Ribbon Finance, segala macam yang sudah pada masuk di Arbitrum. Dan itulah menunjukkan betapa ekosistem ini jauh lebih hidup. Kalau misalkan kita ngeliat di DeFi lama, sebenarnya kan ada perbandingan TVL ya, dari berbagai blockchain yang berbeda. Ethereum masih tetap memimpin, selalu dari dulu selalu menjadi rajanya smart contract. Dan kalau kita mau mengamankan duit, kalau kita mau aktif pakai aplikasi, lebih baik di jaringan Ethereum udah paling jelas, udah paling oke. Dan itu mengamankan lebih dari setengah TVL yang ada. Cuman yang urutan keduanya, peringkat keduanya si BSC ini atau BNB Chain, sekarang udah berubah namanya, itu TVL-nya banyak yang palsu gitu kan. Banyak yang proyek cuman copy pasta, banyak yang proyek cuman nggak jelas gitulah, nggak ada developer yang bener-bener legit membangun sesuatu yang baru. Kebanyakan itu ya cuman copy pasta dari Ethereum, ganti nama, ganti branding, ganti merek, tapi hal-hal yang bukan inovatif dan tidak unik. Sama halnya dengan Tron. Kebanyakan dari TVL yang di sini tuh cuman kekayaannya Justin Sun dan teman-temannya. Jadi banyak manipulasi, dan seperti yang kita lihat dari saga dan drama FTX kemarin, ada beberapa hal yang terungkap gitu kan tentang Tron dan Justin Sun. Nah, jadi kalau misalkan kita mengeluarkan mereka gitu kan, sebenarnya Polygon dan Arbitrum itu ada di top 5, bahkan dengan mereka pun masih di top 5. Cuman kalau mengeluarkan mereka, Optimism pun masuk di top 5. Jadi tetap rajanya mau gimana-gimana juga dengan yang namanya Ethereum Killer, layer 1 baru lah segala macam. Tetap yang paling utama itu Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism. Udah, jaringannya Ethereum, ekosistemnya yang paling besar, layer 2-nya yang paling diadopsi. Dan kalian lihat nih,
dominasinya paling gede tetap Ethereum, terus Arbitrum tetap ada di top 5. Dan dengan adopsi sebesar ini, bahkan sampai mengalahkan Solana yang kemarin gede gitu kan, sampai sekarang sudah mundur banget, turun gara-gara kejadian FTX, sampai sekarang sudah di luar dari top 10, bahkan lebih kecil TVL-nya daripada DeFi chain. Yang saya sendiri yakin itu red flag-nya banyak banget DeFi chain kemarin, sempat saya lihat TVL sampai sekecil 54 juta dolar doang. Itu cuman TVL salah satu dari protokol yang di Arbitrum kali ya, atau mungkin kayak GMX, karena kan GMX memegang share yang besar. Nah kalau kita ngelihat ya, dari semua protokol bisnis yang sehat dan bener-bener proyek yang nyata, yang emang ada orang legit membangun sesuatu inovatif di atasnya, Arbitrum tuh jangan sampai kita ketinggalan. Sekarang kalau kita ngeliat dari anggota tim RR, banyak dari blockchain utama dan aset yang kami pegang itu ada di jaringannya Arbitrum sendiri. Dan memang ada kekhawatiran terkait layer 2 tuh lebih terpusat, centralized lah segala macam. Udah ada update desentralisasi baru dari Off-Chain Labs. Off-Chain Labs ini salah satu organisasi yang membantu untuk bangun Arbitrum. Dan dia habis ngasih update terbaru kemarin terkait desentralisasinya Arbitrum. Mereka memperluas validator untuk yang ada di Arbitrum One. Perlu diingat juga ya, kalau misalkan kalian belum familiar dengan Arbitrum, ada dua nih. Ada Arbitrum One sama Arbitrum Nova. Arbitrum One, kalau nggak salah secara singkatnya, sederhananya tuh dia fokus untuk DeFi dan segala macam. Arbitrum Nova itu fokus pada gaming, metaverse, dan kawan-kawannya. Tapi, sejauh yang saya tahu, semua produk sektor-sektor yang berbeda pun bisa hidup di kedua ekosistem yang berbeda ini. Kita lihat ada banyak validator baru yang memperluas desentralisasinya, dan sekarang dengan banyaknya biaya performa yang lebih dimurahkan, Ethereum roadmap-nya makin bagus ke depannya dengan adanya The Surge segala macam, itu jadi memurahkan biaya untuk layer 2 hidup di atas Ethereum. Jadi secara tidak langsung dari spektrum desentralisasi itu semakin bagus untuk kedepannya dengan roadmap yang jelas, pengembang yang jelas, dan kita tahu peta jalan ini akan dilakukan oleh mereka. Kalau kita ngeliat di aplikasinya mereka yang sudah ada di ekosistemnya, misalkan nih ada dari kalian yang belum pernah pakai Arbitrum, kami sih sarankan untuk setidaknya coba ya, kalau misalkan sudah paham gimana caranya pakai wallet, gimana caranya pakai bridge segala macam. Jangan sampai kita masih baru tapi langsung nyoba-nyoba karena berbahaya. Tapi kalau udah tahu, udah paham, udah pede bisa. Kalau butuh tutorial, butuh bantuan, bisa gabung jadi anggota member RR, ada linknya di deskripsi di bawah ini. Kami juga update sering banget yang namanya proyek-proyek baru yang masih kecil, gimana caranya bisa dapat airdrop, exposure yang bagus. Dan kita lihat sendiri di portalnya Arbitrum One tuh ada berbanyak aplikasi macam-macam dah. Dompet, swapping, lending, option, perpetual, yield optimization, payment, stablecoin, debt, NFT, marketplace, rame banget. Kalau kalian gabung ke server Discordnya Arbitrum pun bener-bener komunitasnya itu besar, dan banyak sekali yang mencoba-coba semua aplikasi berbeda ini. Di Arbitrum Nova relatif lebih kecil, tapi tetap udah ada banyak aplikasi juga yang mesti dicoba. Portal Arbitrum Nova, ada Upswap, Coinbase Wallet, Connect, dan ini semua termasuk dengan gaming tadi juga ada. Gaming, social, NFT, marketplace, stablecoin, fiat on-ramp, rame lah pokoknya. Kalau misalkan kalian coba ini, lumayan untuk mendapatkan kualifikasi. Siapa tahu ada airdrop kan, kita kan belum tahu nih. Kalau ternyata ada, jangan sampai kelewatan, karena kita udah bikin videonya khusus. Kalau kita lihat kemarin, statistiknya tuh sayangnya nggak serame video-video lain. Padahal video-video lain tuh nggak memberikan informasi yang bener-bener mantep nih. Masih early, masih awal. Nah saran saya, kalian cek pop-up di atas ini untuk video Arbitrum yang kemarin kita bikin. Videonya kemarin kita bikin lengkap itu tentang Arbitrum, tentang hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Itu ada di Q&A, seingat saya. Ada di Q&A, kita kasih checklistnya untuk bisa dapetin airdrop, misalkan mereka ngasih airdrop. Tapi kalau misalkan kalian mau lihat, bahkan di porto pribadi saya, kan saya jarang banget ya bagiin kayak informasi portofolio pribadi. Saya kemarin habis ngasih ke para member RR nih di dashboardnya, ada banyak portofolio pribadi yang saya pegang dan proyek-proyek yang saya pantau. Dan itu semua kemarin saya cantumin di artikel yang panjang lebar, salah satunya ada tentang Arbitrum Season. Musim adopsi Arbitrum yang makin besar. Dan ini saya sebutin semua dari segi DeFi mana yang bagus, NFT mana yang bagus. Karena dari semua banyaknya ekosistem kan kita harus ngefilter mana yang bener-bener oke. Nah itu kita bagiin di sini semua kemarin lengkap. Kalau misalkan kalian mau buka bisa cek. Kalau belum jadi member cek di deskripsi di bawah. Nah terakhir kalau misalkan kita buka ya, market cap-nya GMX. Kemarin dengan banyaknya FTX yang hancur gitu kan, rumor, sentimen negatif, terus orang-orang pada pengen bang gimana cara nyarinya leverage atau perpetual yang desentral, yang ada di DeFi. Salah satu nama yang kita sebutin tuh GMX. Dan GMX ini protokol utama di Arbitrum, yang sekarang market cap-nya itu bahkan sudah mengungguli market cap-nya Curve.
sebuah agregator stablecoin yang paling utama di DeFi, yang paling blue chip lah, udah paling jelas, OG, udah original. Sekarang market cap-nya udah melebihi Curve. Hebat ya. Dan kalau kita ngelihat dari segi fee yang didapatkan, itu hariannya pun jauh lebih gede daripada Curve. Dan untuk mingguannya pun sudah hampir lebih dari 3 kali lipatnya fee yang diterima oleh Curve. Artinya aktif banget orang-orang pada pakai ini. Sayang kalau misalkan kita hanya bisa melihat perkembangan adopsinya di depan mata tapi nggak ikut partisipasi, karena ini saya sih ada feeling kalau misalkan airdrop ini benar-benar mantep dan memang merupakan jaringan layer 2 roll up Ethereum yang penting, yang bisa bikin Ethereum jadi makin cepat dan makin murah. Kita tutup dengan GMX sendiri, metriknya ada di sini. Pengguna dApp-nya juga makin gede gitu kan, volume transaksi juga, dan kalau misalkan kita ngelihat dari weekly-nya pun bertambah dari segi pengguna, dari segi transaksi, dan memang sih yang namanya fee revenue-nya itu benar-benar bersih. Kalau kita ngeliat bisnisnya pun sehat, sama seperti Arbitrum sebagai jaringan. GMX sebagai protokol juga bersih. Mereka nggak ngasih insentif iming-iming orang, ayo kita kasih duit segini banyaknya, kalian pakai aplikasi saya. Enggak. Orang-orang benar-benar pakai tanpa insentif, dan artinya semua fee dan revenue yang masuk itu sehat, karena bisa digunakan untuk membangun ekosistem, dikasih ke para holder asetnya juga, untuk yang megang GMX, GLP, yang pada staking, yang pada melakukan transaksi lah, rame segala macam di GMX. Kurang lebih gitu sih guys untuk hari ini. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut tentang airdropnya, tentang peluang, gimana cara kita memastikan checklistnya itu terjadi, kalian bisa masuk ke video Q&A yang tadi udah kami kasih pop-up-nya. Setidaknya untuk hari ini itu aja, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe kalau nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Kasih jempolnya kalau video ini bagus dan bermanfaat buat kalian. Terima kasih untuk sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!